Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Masya Allah, saya merenungi kenapa ada orang marah. Saya berpikir kenapa ada orang sampai kesel gitu kan. Bahkan sekarang banyak anak-anak tantrum, marah-marah. Subhanallah, ternyata kemarahan itu adalah mungkin ya, wallahu alam, ungkapan apa yang menjadi suasana hati yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Karena apa? Karena kosakatanya sedikit. Atau karena tidak terbiasa berbicara. Maka hadirlah marah. Tidak semua seperti itu. Tapi saya menyoroti dari dari kekayaan kosakata yang kita punya. Bagaimana caranya supaya anak tidak emosinya tidak meledak-ledak seperti itu? Dulu saya ingat sekali, saya mendapatkan cerita-cerita sebelum tidur dari nenek dulu. Dan waktu itu nenek saya belum nenek-nenek. Ada orang lagi orokene, itu kan. Ya, dan dapat cerita yang banyak sekali. Bahkan saya dapat cerita juga dari guru di sekolah. Dulu guru di sekolah SD itu ada cerita, ada nggak tahu pelajaran apa, saya nggak ngerti, tapi saya kenal betul, ingat betul sekarang guru-guru yang cerita itu. Artinya dari cerita ada perbenaran kosakata yang banyak. Kemudian ada komik, ya komik-komik yang macam-macam, dan isinya adalah membaca kata-kata yang luar biasa. Akibatnya hadir generasi yang dapat cerita itu, hadir generasi yang bisa mengungkapkan suara hatinya dengan kata-kata. Jangan senang menjadi pendiam, karena dia akan sedikit merekam kata-kata. Dia kadang-kadang menganggap kata-kata orang lain tidak perlu, gitu kan. Padahal Masya Allah, kata-kata ini adalah hal awal yang diajarkan oleh Allah mungkin ya kepada kita manusia. Dengan pertanyaan, alastu birobbikum, itu kata-kata. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Kita semua berkata-kata waktu itu. Kita semua waktu itu menjawab, benar, engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Nah sahabat, ini ajakan saya di suasana generasi saat ini, jangan terlalu semua diikuti. Boleh yang masa lalu dibawa ke saat ini. Apa? Kembalikan lagi kehadiran dongeng sebelum tidur buat anak-anak. Jangan ibu teh, bapak teh anteng dengan WhatsApp-nya sendiri, dengan TikTok-nya sendiri, dengan WeChat-nya sendiri, dengan apa lagi? Dengan urusan media sosialnya sendiri. Ya udah, media sosialnya kita berikan waktu, kan ada waktu juga. Waktu bergaul dengan teman-teman jam sekian sampai jam sekian, sama. Media sosial juga waktu bergaul di dunia maya kan. Itu juga mun maya naridoeun. Mun maya naridoeun ka urang. Itu. Ya, jadi insyaallah hadirkan lagi cerita itu. Ngas anak sekarang, yang anak tahu sekarang, anak-anak di sekolah juga sama. Anak-anak itu tahunya kalimat-kalimat perintah dan kalimat melarang. Jangan gitu, harus gini. Ya, hanya itu kalimat yang dia tahu. Masya Allah. Padahal di dunia itu banyak pisan kata-kata. Sampai ketika kita bertemu dengan masalah, orang yang punya kata-kata yang banyak, maka dia bisa menemukan sebuah kalimat yang menjawab permasalahan itu kan itu. Itu kenapa orang tua banyak yang pemarah? Karena sudah lupa banyak kata-kata, akhirnya meledak kan, marah bawaannya. Nah, diusahakan untuk jangan sampai ada keadaan di mana kita menjadi manusia yang miskin kata-kata. Kemudian bagaimana melatihnya? Saya ingat sekali waktu itu saya berpikir bahwa kata-kata itu harus dicari, tidak ya? Cukup dengan kita belajar membaca Al-Quran,
Membaca Al-Quran akan membuat kita memiliki banyak kata-kata. Apalagi Al-Quran ini memiliki, setiap kata memiliki pemaknaan yang banyak dalam ilmu tafsirnya. Ini bahkan luar biasa. Karena itu banyak ulama yang jauh lebih kalem ya, hidupnya teh kalem gitu, apapun masalahnya. Kalem karena dia sudah banyak kata-kata, sudah tidak ada masalah dalam hidup karena banyak jawaban. Seperti itu. Nah sahabat, pastikan kita kumpulkan banyak kata-kata. Tolong bantu anak-anak kita untuk, termasuk anak tetangga kalau sering main, suka main ke rumah kita, ajak ngobrol anak tetangga. Saya ingat sekali kalau saya main ke sebelah-sebelah itu, ke depan di sebelah sini ada Cina namanya Hong Kubin. Saya ingat sekali Hong Kubin. Kalau saya datang ke situ duduk-duduk di rumah dia pasti ngajak ngobrol. Ada aja obrolan itu. Dan kita suka gitu kan. Ke depan pasti diajak ngobrol. Ke sebelah dulu, di sini kan penduduk cukup ada gitu kan. Pasti ada ngobrolnya. Nah, jadi kenapa sekarang banyak anak tantrum? Kenapa banyak enaknya lah yang suka tawuran di jalan, sebut saja geng motor ya. Nusuk garelut di jalan. Kenapa sih? Karena mereka saeutik ngobrol. Ngobrolnya tuh itu dan itu, nggak banyak, nggak luas. Dan siapa yang banyak ngobrol? Mereka yang akademisi ya. Akademisi banyak ngobrol dengan mahasiswa dalam diskusi, dalam seminar, dalam banyak hal. Nah, kenapa tidak kita juga perbanyak kita berbicara dengan banyak orang? Karena itu ada perintah. Ternyata sebelum ngobrol tuh kita mendapatkan perintah Iqra, baca. Baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya dengan nama Allah. Jangan membacanya karena rasa penasaran hayang nyaho, orang naon artina ikhlas lain. Ya Allah, izinkan saya mengetahui makna ikhlas. Baca aja browsing. Tapi kalau orang hayang nyaho, saya pengen tahu nih artinya sabar apa. Hanya pengen tahu mah gak akan ada apa-apanya, belum ibadah itu. Bismillah, ya Allah, izinkan saya mengerti tentang sabar. Buka, bray gerasok. Allah akan menuntun kita. Tiba-tiba kita salah klik, tahu-tahu ada pemaknaan yang sangat luas, bisa saja. Wallahu alam. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya kosakata dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau kita cukup pendiam, tidak apa-apa. Tapi perbanyak kata-kata yang kita miliki. Ada beberapa ahli dalam satu bidang ilmu, misalnya IT ya. Itu manusia-manusia jarang ngobrol itu. Ngobrolnya sama enter. Ya kan? Tapi dia punya banyak kata-kata. Artinya pada suatu saat ada apa namanya, stimulasi amarah yang membuat dia marah, dia bisa senyum. Itu seri gitu. Atau keyboard rusak gitu. Seperti itu. Atau ahli ilmu pasti alam ya. Statistik, matematika. Dia tidak banyak bicara. Tapi bukan berarti tidak punya kata-kata. Dia bisa tersenyum ketika dia menemukan masalah. Hanya satu hal. Orang yang sedikit bicara itu, catat Fikri. Orang yang sedikit bicara itu orang yang akan menjadi semut karena ngobrolna siga silem. Bahasa semut. Ya cicing weh. Dan perlu difahami, ingat, kita tidak hidup sendiri. Nanti ada anak-anak. Kita tidak hidup sendiri, nanti ada pasangan, ada tetangga, dan lain sebagainya. Saya ingat sekali ketika saya mendapat nasihat, kalau kamu ngobrol, pikirkan orang yang ada di sekitar kamu yang mendengar kamu. Meskipun kamu tidak kenal, jangan sampai kamu menyinggung hati mereka. Ada terkenal, jangan. Siapa tahu saat dia tersinggung mendengarkan kita yang dia tidak kenal, kita tidak kenal dia tiba-tiba berdoa karena tersinggung. Gelo, misalnya. Udah itu satu doa gelo buat kita. Wajar nggak? Ada langkah-langkah gila yang pernah kita lalui, yang pernah kita lakukan. Mungkin doa mereka. Jadi meskipun kita ngobrol model di Instagram seperti ini, hati-hati kita yang suka bikin konten. Jangan sampai menyinggung orang yang lain yang mendengarnya atau menyesatkan. Iya kan? Apalagi kita semua di sini kenal. Saya ngobrol berdua sama Ustadz Saiful Hudaya. Ngobrol berdua, ngobrol dua, yang lain tersinggung. Pada saat yang lain tersinggung sudah ilfil kan? Udah malas weh. Terus nanti pada saat saya meninggal, karena saya pernah menyinggung, kira-kira Mang Arul yang tersinggung misalnya, ngadoakeun wah. Walah,
pasti. Wah kacau. Saya mau tahu stadu dia hanya kuduna deh. Saya tahu sekolot. Gitu ya. Geus kuduna mah tahu hirup wae tuh. Meureun ya Allah, tidak akan ada doa yang tulus. Tidak akan ada doa yang tulus. Karena itu, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan doa yang tulus? Iqra, banyak membaca. Sampai akhirnya kita menemukan banyak kata-kata. Setelah itu, kita bisa memilih kata untuk bisa bertutur, bertegur sapa dengan siapapun dengan baik. Seperti itu. Nah, ingat, kita punya teman, punya istri ya di rumah. Yang belum punya nanti kalau kata Ceng Inon, pemuda mubazir, PM, pemuda mubazir. Mun kata Kang Iwan disintrek ngeprul. Ya. Nanti Fik, itu sekarang ada istri. Jangan ente mawa karop sorangan, ya. Melakukan apa saja yang kita sukai, terserah dengan istri. Jangan. Usahakan istri mendapatkan kehangatan suasana dari kita suaminya, yang suatu saat kita akan mendapatkan kehangatan dari istri kita. Kapan kita butuh kehangatan dari istri? Nanti pada saat seumur gini nih, baru kita butuh. Ya, sudah saat. Kalau saya bersyukur, saya meriah dirubah. Sehingga pada saat sekarang saya butuh, saya dapat suasana meriah itu. Coba kalau dari dulu saya orang eksakta misalnya, seetik pan ngobrol nak, datang ke rumah buka laptop, datang ke rumah buka laptop. Kapan ngobrol sama istri coba? Istri merasakan ketidakhangatan. Kan ini bahaya ini. Sampai ada seorang wanita yang bicara sama saya, ibu-ibu, saat gimana ya suami saya itu siga gila kerja, padahal bukan gila kerja, daripada ngobrol dengan istri mending jeung laptop. Iya kan? Mau ngelawan laptop mah. Kira-kira ngelawan delete. Kira-kira ngelawan shutdown kan gitu meren. Itu. Terus dia bilang gimana ya Ustaz supaya suami saya menyapa saya. Saya bilang gampang bu, pergi ke pasar baru. Terus beri baju gambar laptop. Terus ngagoler nama meja laptop papa. Sugan we, mama laptop papa mana? Ini beri ngagoler. Pasti di toilet. Kan itu. Siga keyboard deh. Nah, jadi apa namanya, jangan sampai kita egois. Usahakan apa perbendaharaan kata yang ada pada diri kita dikenali oleh pasangan kita. Sehingga suatu saat ngobrol bisa nyambung. Suami orang Jakarta, istri orang, atau suami orang Tasik, istri orang Jakarta. Ini harus kenal ini bahasa Tasik dan bahasa Jakarta. Jangan sampai suami masuk sumur gogorowokan, istri tidak kenal karena orang Jakarta. Taraje, bapak lagi apa? Kecemplung, sik, taraje, oh taraje, ya udah, kan ngaleos, pan bahaya, maut atau. Ini seperti itu. Jadi kenalkan apa yang kita tahu kepada pasangan kita, jangan maksa pasangan kita untuk mengenali kita, tapi kenalkan oleh kita. Ya. Kan kebayang sok, suami ketika dikunclung ke sumur, gorowok, taraje. Cek istrinya teh orang Betawi. Akang lagi apa di situ? Ini dikunclung, buru-buru taraje. Katanya buru-buru, tapi ntar aja ya udah, tinggalkan maut, depan bahaya, bentuk kenal mah. Itu. Jadi kenalkan bahasa kita kepada pasangan kita. Caranya sering-sering ngobrol dengan dia. Ngobrol teh tidak melulu harus, obrolan harus dinamis kan ya. Ngobrol dengan istri itu jangan etade, jangan cangkel. Love you sekebon, hayo we eta. Bari jeung kebon batur itu. Jangan. Jadi usahakan obrolan itu dinamis. Kita sudah punya laki-laki pemimpin kan. Fungsi pemimpin tentu dia punya silabus kan. Punya kurikulum obrolan naon yang membuat istri seperti apa kan itu. Tujuan saya tahun ini istri saya berjilbab rapih. Obrolan pertama ini. Kalau tujuan dari obrolan pertama ke sini. Eta kan guru ya. Obrolan kedua ini, tujuannya ini. Terus tujuan TIK, TIU. Nah itu kan saya ingat sekali tuh. Tujuan instruksional khusus dan instruksional umum. Itu tujuan itu harus ada. Jangan ya rumah tangga teh jangan sageleyeung, nah jangan. Buat kita ya istri mah silakan seadanya, tapi kita laki-laki harus betul-betul memprogram. Saya punya itu. Istri saya
harus eh, pakai menutup aurat tahun ini. Saya tinggal ngajak jajan istri saya jajan comro waktu itu. Comro di depan kampus murah sekali. Bari seha, bari panasnya, enak pisan. Harganya 1/4 dari comro di Grafors waktu itu, toko kue Merdeka. Dari situ kita jalan, kan dari kampus deket tuh ke toko kue Merdeka, beli comro juga. Terus udah gitu saya iseng nanya, kenapa ya yang di depan kampus murah? Kenapa yang di Grafors mahal? Ya tuh di dia mah higienis dan ketutup tuh lihat. Pakai etalase pan di kampus masih si jalan. Wah, digembrong sirum, digembrong lalir. Oh, dah. Jadi yang ketutup mahal ya. Yes. Terus dari situ nyebrang ada tukang dagang ayam aep. Sekarang mah BIP itu. Ya. Di BIP itu ada di pinggir jalan tuh ada ayam, tukang ayam goreng. Saya beli beberapa potong, saya bawa pulang. Kita bawa pulang sampai di rumah, 4 potong simpen di lemari, 2 potong dimakan, sisa lagi 1 potong di meja. Nah, pas besoknya mau buka makan yang ada di meja, udah hilang. Tulangnya udah di bawah. Kemana ya ayam? Kucing. Oh, kunaon kucing atau udah di lemari. Nah, di lemari teu kucing. Nyapan lemari na maka tutup. Oh, jadi nu katutup mah moal kucing. Nah, nu katutup ari nu kabuka mah bakal kucing kan itu. Jadi salah laki-laki atau salah perempuan ketika laki-laki mengganggu wanita di jalan? Salah perempuan. Kucing garong atau disuguhan peda, aya peda jalan-jalannya diudah kucing garong kan gitu merenya bahasana teh eta. Itu sederhana sekali. Jadi wah bengkaning aroma peda teh buat ucing garong mah juara itu teh. Asa makanan surgawi. Sama kata laki-laki buraung juga wanita yang kekelayangan teh asa bidadari atau kan itu ya. Seperti itu. Tapi saya mendengar lagi saya mendengar ya omongan Muhammad Ali ya. Ketika perempuan anaknya yang perempuan datang tanpa menutup aurat, artinya dengan pakaian Amerika secara umum, kata Muhammad Ali kepada anaknya, untuk mendapatkan berlian, seorang harus menggali dari tempat yang sangat dalam dan itu sangat tertutup. Untuk mendapatkan emas, dia harus menggali dari sebuah pertambangan yang sangat dalam dan itu tempat itu tertutup. Kenapa emas berlian didapatkan seperti itu? Karena dia sangat berharga. Nak, kata Muhammad Ali, dengaran anak nate anak. Lain nak. Kalau kamu mikir badan kamu itu berharga, tolong tutup. Sehingga orang harus mendapatkan badan kamu seperti orang menggali di pertambangan. Baru anaknya mengerti betapa murahnya saya. Karena terbuka seperti itu kan, ini luar biasa ini. Sebuah pernyataan yang inspirasional dari Muhammad Ali. Itu apal Muhammad Ali tuh? Apa kan? Atasnya di Kelurahan Campaka. Nah itu. Jadi Masya Allah, bahasa kita harus kita kenalkan kepada, termasuk memperkenalkannya dengan program kita, dengan silabus kita. Jangan kita sageleyeung na rumah tangga teh pergi pagi pulang sore biasa, nggak ada sesuatu yang istimewa. Harus ada. Buah tangan dari laki-laki ke istrinya sepertinya hukumnya wajib. Oleh-oleh buah tangan tidur di lungun benjol, tau buah tangan. Bukan, oleh-oleh cuy. Nah itu, oleh-oleh meskipun hanya sepotong bandros. Harus itu teh, meskipun hanya dengan 5.000 rupiah. Harus itu teh. Ini yang sudah punya kekasih di rumah, sok cobaan gerak. Masa potongnya seetik. Lain pas datang, kopi, lain. Emang dia barista kan gitunya. Itu. Jadi betul-betul sok cobaan gerak. Hasilnya akan juara itu. Tepira hanya 1 buah jambu. Kira-kira mau kue. Ulah haram.
Bari liwat sugan we aya nu katewaknya tangkal jambu. Itu. Aya nu nagok di sisi jalan. Pokoknya mah harus ada aja buah tangan yang betul-betul didapat dari hasil perjuangan. Meskipun istri tidak selalu menerimanya dengan baik. Ada kan kebaikan suami diterimanya jelek sama istri. Suami sudah baik, sudah bagus, perempuan mah ada penjajah. sorry, itu di media sosialnya. Tapi dah gitu. Iya. Kenapa? Masya Allah. Ada bapak beli martabak, kasihin ke istrinya. Sudah dikasihin ke istrinya, teh jatuh bonnya, tring. Martabak satu begitu itu 5 juta, amak ke istri. Ya teh kumaha itu. Mama ini martabak terbaik buat mamanya, tapi 5 juta mah mending beli Kang Kalung. Siapa Kalung? Yang nyebut akang kasih Kalung. Kang Kalung. Dek Kalung atuh. Mama selingkuh ya sama si akang Kalung. Rame we. Itu gara-gara martabak 5 juta. Akhirnya suaminya teh putus asa. Kira-kira setelah dimarah begitu suaminya nyari martabak lagi nggak buat istrinya? Kapok. Malas. Sebab apa yang kita berikan pasti diterimanya salah kan itu. Oream. Akhirnya apa? Dia jalan lagi. Udah jalan lagi. Di sisi sekolah ketemu dengan tukang martabak. Martabak pisin. Martabak nu sabaran Fikri? Mini 500-an. 500-nya? Atau 50-an? Sabaran sih martabak mini teh? 2.000. Oh 2.000. 1.000 lah. Sebut 1.000. Beli mang martabak. Wah sabaran mang 1.000. Coba nih raos. Meser 4 mang. Nu dicobian hiji tadi jadi 5.000 tah. Beres. Bawa ke rumah. Sudah dibawa ke rumah teh. Udah aja. Dimakan aja sebagiannya. Dimakan aja sebagiannya oleh suaminya sambil jalan. Sisa ke rumah hiji. Da sieun salah deui wae. Pas sudah gitu teh suguhkeun ke istrinya, dikasihin aja ke istrinya. Setelah dikasihin ke istrinya, itu naon teh? Naon eta merekna naon? Awas nu Yahudi ulah. Pas martabak yang 1.000-an kasih ke istrinya nyoba kan. Udah nyoba, papa meni enak gini, ini dari mana martabak? Udahlah, nikmati saja. Papa meni enak gini, kasih tahu lah. Udah, nikmatin. Kan ini kesukaan meni, asa bahagia tehnya kepake ke istri. Terus istrinya teh goes, ngaliwat ke sekolah eta. Aya tukang martabak, ditanya, mang sabaran 1.000. Da eta mau buru-buru pulang. Mana meuli martabak di sekolahnya? Nya. 1.000-annya nya. Goblok meni irit pisan gitu. Pira ge 1.000 kan meuli hiji. Ya Allah. 5 juta martabak salah. Hiji 1.000 salah. Temawa salah. Jadi what can I do? Kenapa? Karena dia tidak kenal bahasa kita. Mun kenal mah da gampang atuh. Nerangkeunana gampang, menyelesaikan masalahnya gampang seperti itu. Nah, jadi sahabat, intinya dari pembicaraan kita saat ini, ya miliki gitu ya. Kita miliki kosakata sebanyak-banyaknya. Jangan merasa damai dan jangan merasa memiliki masa depan dengan kosakata yang pada saat ini kita punya. Harus banyak, sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa pendiam juga, asal banyak weh. Kan ada yang speech delay, dia merekam semua orang ngomong. Pas dia bisa ngomong, wah celembeng keluar semua tuh. Kadang-kadang silih susul kata-kata teh. Depikeun ka sapotong-sapotong. Nya bener. Ujung naungkul. Nya bener. Da gancang yang gancang kan gitu. Nah itu. Jadi saya ajak kenalkan bahasa kita kepada anak kita, pada pasangan kita, supaya kita tidak bertemu dengan masalah-masalah serius dengan mereka, karena dan kalaupun ada, insya Allah kita akan selalu menemukan jalan keluar. Seperti itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Ini jangan lupa ya, bulan Januari akhir kita akan umroh
bersama-sama ya. Ya, ngabringnya bersama-sama. Syaratnya satu, jika mampu. Saya tak mampu lah. Itu saja, sekian, mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.